Saudara, dalam beberapa minggu ke depan kita akan berbicara tentang hikmat dalam berbagai aspek kehidupan kita. Baik dari kitab-kitab tertentu maupun dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Dan hari ini saya akan memulai membahasnya dengan tema hikmat pangkal selamat dari kitab Amsal. Mari kita memperhatikan Amsal 8 ayat 11 sampai dengan ayat 13 yang berbunyi demikian. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Bapak Ibu Saudara, hikmat adalah sesuatu yang sering kita dengar, bahkan sering kita sampaikan atau kita sebut dalam doa-doa kita. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berilah aku hikmat. Tetapi apakah kita benar-benar memahami makna yang mendalam dari hikmat tersebut? Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal yang banyak berbicara tentang hikmat. Itu sebabnya kitab Amsal dikategorikan sebagai kitab hikmat. Dan saya akan membahasnya dengan bantuan 3 pertanyaan ini sebagai struktur khotbah saya. Yang pertama, apa itu hikmat? Kedua, mengapa kita perlu hikmat? Dan ketiga, bagaimana kita memperoleh hikmat? Kalau saudara-saudara memperhatikan, dalam 2 kali khotbah saya sering menyampaikan atau memaparkan struktur khotbah di depan. Dengan harapan Bapak Ibu Saudara bisa melihat tahapan-tahapan khotbah sehingga bisa menangkap secara keseluruhan apa yang mau kita lakukan yang menjadi kehendak Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Dan saya ingin menjelaskan sedikit tentang poin-poin ini di awal. Apa itu hikmat? Poin 1 dan kedua, mengapa kita perlu hikmat? Ini masuk wilayah pengetahuan. Tetapi bagian yang ketiga, bagaimana kita memperoleh hikmat, ini masuk wilayah praktis. Bagaimana kita lalu melakukan apa yang sudah kita tahu tentang kebenaran itu. Jadi di dalam khotbah-khotbah yang setiap hari Minggu disampaikan oleh siapapun yang berdiri di mimbar ini selalu akan menyentuh bagian ini. Bagaimana? Karena kalau khotbah sekedar berhenti pada pengetahuan, maka hanya penyampaian informasi-informasi belaka. Dan karena itu juga saya ingin dan mengharapkan Bapak Ibu Saudara setiap kali mendengar khotbah, saudara mulai berpikir apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari. Ini wilayah praktis yang harus kita praktekkan dalam keseharian kita. Sehingga tidak hanya sekedar sebagai sebuah pengetahuan berhenti di pikiran kita. Saya selalu ingat perkataan Chang Juanto ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang kepalanya besar karena banyak pengetahuan tetapi kaki dan tangannya kecil karena tidak melakukan firman Tuhan. Nah, mari kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama ini, apa itu hikmat? Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca ayat yang ke-12 bersama-sama. 1, 2, 3. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Bapak Ibu Saudara, hikmat di dalam kitab Amsal dibedakan dengan kecerdasan. Hikmat juga dibedakan dengan pengetahuan, dengan banyaknya pengetahuan yang ada pada kita, dibedakan. Pendeta Stephen Tong di dalam bukunya Waktu dan Hikmat pernah berkata seperti ini, saya bacakan. Ada orang yang berpengetahuan banyak sekali, tetapi banyak hal yang dikerjakan dalam hidupnya tidak beres. Pengetahuan mereka tidak pernah memberikan dasar yang teguh dan arah yang benar untuk hidup. Sebaliknya, ada orang yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman belajar terlalu banyak, tetapi mereka mempunyai suatu dasar yang penting di dalam hati mereka, yaitu kebijaksanaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hikmat dan pengetahuan itu berbeda. Orang yang memiliki banyak pengetahuan belum tentu memiliki hikmat. Contoh nyatanya adalah begini, ada orang yang berpengetahuan tinggi, dia memiliki gelar doktor, bahkan mungkin profesor, ya, tetapi dalam hidup mereka tidak ada hikmat.
mereka seringkali tidak mampu menggunakan pengetahuan mereka untuk membangun hidup yang benar. Ada, kita jumpai orang-orang yang tingkat pendidikannya tinggi, orang pintar, orang cerdas, tapi belum tentu mampu mengelola kehidupan dengan baik. Pengetahuan yang dia dapat tidak dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi ada orang yang mungkin saja tidak memiliki gelar yang tinggi, sebut saja misalnya ibu rumah tangga, ya, tetapi dia tahu dan bisa mempraktekkan cara mendidik anak-anak dengan benar. Luar biasa. Dia orang biasa, pendidikan rendah, tetapi bisa mengalahkan seorang doktor psikologi lulusan dari sekolah yang terbaik. Dan mungkin itu mama-mama kalian. Bisa jadi loh. Mereka pendidikannya lebih rendah daripada kita yang S1, S2, S3. Tapi mereka mampu membesarkan kita, mengarahkan hidup anak-anaknya menjadi orang yang sekarang ini boleh diberkati oleh Tuhan. Itu ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki pengetahuan belum tentu berhikmat. Kalau begitu pertanyaannya, apa itu hikmat? Saya meminjam kamus dari Nelson ini, Nelson's Bible Dictionary mengatakan begini, hikmat adalah kemampuan untuk membuat penilaian yang tepat dan bertindak dengan cara terbaik yang didasarkan pada pengetahuan dan pengertian. Kalau tadi kita melihat ada bedanya hikmat dan pengetahuan, tetapi di sini ternyata ada korelasinya, ada hubungannya. Jadi hikmat itu adalah kemampuan menerapkan pengetahuan dengan cara yang benar. Pengetahuan mengajarkan kita tentang apa yang harus kita lakukan. Tetapi hikmat mengajarkan kita bagaimana kita melakukannya. Jadi pengetahuan itu wilayah what is, apa itu. Tetapi hikmat itu bagaimana menerapkan apa yang kita sudah ketahui dalam kehidupan kita. Contoh, pengetahuan mengajarkan kita bagaimana pengetahuan mengajarkan kita bahwa anak-anak harus kita didik. Setuju kita. Tetapi bagaimana cara mendidik anak dengan baik ternyata butuh hikmat. Kita tahu bahwa usaha kita mesti dikembangkan. Tetapi bagaimana cara mengembangkan usaha dengan cara yang benar, di situ wilayah hikmat. Kalau ada orang yang salah, kita tahu harus ditegur, bukan? Itu pengetahuan kita. Tetapi bagaimana cara kita menegur? Kapan waktunya? Kata-kata apa yang perlu diucapkan? Itu butuh hikmat. Butuh hikmat. Lalu kita tahu Bapak Ibu sebagai orang Kristen harus memberitakan Injil. Tapi bagaimana cara memberitakan Injil dengan benar? Itu juga butuh hikmat. Jadi Bapak Ibu Saudara, hikmat mengajarkan bagaimana kita bertindak dengan benar. Kita semua tentu saja butuh hikmat. Saudara sebagai seorang suami butuh hikmat. Istri butuh hikmat. Kita yang sebagai pengusaha butuh hikmat. Saudara yang sebagai anggota karyawan dari perusahaan tertentu butuh hikmat. Saudara sebagai anak butuh hikmat. Orang tua butuh hikmat. Kita semua butuh hikmat. Saya sebagai hamba Tuhan semua butuh hikmat dalam menjalani kehidupan ini dan menjalankan pelayanan ini. Nah, pertanyaannya adalah bagian yang kedua. Mengapa kalau begitu kita perlu hikmat? Kenapa kita butuh hikmat? Nah, kalau kita mengingat tema kita, memperhatikan tema kita hari ini, judulnya kan hikmat Tuhan itu pangkal selamat. Maka sebenarnya kita sudah menemukan jawabannya dari tema itu, ya. Tema itu menyebutkan bahwa hikmat yang asalnya dari Tuhan itu pangkal selamat. Pangkal itu artinya dasar, sumber keselamatan. Jadi orang yang memiliki hikmat dari Tuhan akan menjalani kehidupan di dunia dengan baik sehingga shalom, selamat itu dapat kita alami. Jadi dari tema itu kita sudah mendapatkan jawabannya. Nah, oleh sebab itu dengan demikian hikmat begitu amat sangat perlu dan penting bagi hidup kita. Mari kita membaca ayat yang ke-11 bersama-sama. 1, 2, 3. Karena hikmat lebih berharga daripada permata,
Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Artinya apa? Tidak ada kekayaan materi atau keinginan duniawi yang bisa menandingi nilai hikmat itu. Jadi saudara tahu tentu saja permata itu luar biasa bagus dan mahal. Tapi ternyata kalah pentingnya, kalah berharganya dengan hikmat itu sendiri. Nah, yang bicara ini bukan saya. Yang ngomong soal pentingnya hikmat bukan saya. Tetapi seorang bernama Salomo, Raja Israel. Yang kemudian menuliskan di sepanjang kitab hikmat ini. Nah, masih ingatkah Bapak Ibu bagaimana Salomo mendapatkan hikmat? Saya ceritakan sedikit. Ketika itu Tuhan datang kepadanya di dalam mimpi dan Tuhan menawarkan kepada Salomo untuk meminta sesuatu. Ya, ditawari, kamu mau minta apa? Dan kita tahu Salomo tidak minta umur panjang, dia tidak meminta pengetahuan yang banyak, tidak minta nyawa musuh-musuhnya, juga tidak minta materi atau hal-hal lain yang bisa memuaskan dirinya. Tetapi kita tahu Salomo meminta hikmat untuk memimpin umat Israel. Salomo meminta hikmat bukan karena ia sudah punya segalanya. Tetapi karena ia tahu dan sadar hikmat itu sangat penting, sangat dibutuhkan di dalam memimpin suatu umat yang besar. Dan bagaimana kemudian Salomo menggunakan hikmat itu? Kita tahu ada 2 orang ibu yang memperebutkan seorang anak datang kepada Salomo. Hikmat Allah diberikan kepada Salomo. Salomo meminta agar anak itu dibagi 2. Yang bukan ibunya, bukan ibu kandung, yang ngaku-ngaku ibu, dia setuju. Oh iya silakan. Berarti anak itu, bayi itu mati. Dia tidak punya, ibu yang satunya juga tidak akan mendapatkannya. Tapi ibu yang satunya menangis-nangis dan menolak, jangan. Saudara tahu sekarang siapa ibu kandung yang asli? Yang menangisi sang bayi itu. Ini hikmat Bapak Ibu Saudara. Dan ditegaskan di kitab suci ini untuk menegaskan bahwa hikmat itu penting. Lalu dipraktekkan di dalam kepemimpinan Salomo tersebut. Salomo menyadari hikmat lebih berharga dari permata. Salomo juga mengakui memperoleh hikmat jauh melebihi memperoleh emas. Dan juga lebih berharga daripada perak. Kita sudah melihat itu di sepanjang kitab Amsal. Nah, dari pengalaman Salomo ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyimpulkan 2 alasan saja mengapa kita perlu hikmat. Dari minimal ya, jadi ini ada banyak tentu saja, tetapi dari pengalaman Salomo saya mendapatkan 2 hal yang kita kategorikan perlunya hikmat dalam hidup kita. Yang pertama, hikmat akan menolong kita membuat keputusan yang benar. Dan juga merespons keputusan-keputusan kita yang mungkin juga salah. Tapi kita tetap ada di jalan yang benar. Dan yang kedua, menjaga integritas kita sehingga memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita tentu diperhadapkan dengan banyak pilihan. Tanpa hikmat kita mungkin membuat keputusan yang keliru yang berdampak negatif dalam kehidupan kita dan mungkin juga orang lain. Hikmat akan menuntun kita untuk memiliki dan memilih jalan yang benar, memuliakan Tuhan dan membawa berkat dalam kehidupan kita. Saya mau cerita tentang 2 orang sepasang suami istri ini. Beberapa waktu lalu cerita kepada saya, dulu sebelum dia bergabung di gereja stadion, dia nggak pernah saat teduh. Itu pengakuan mereka. Doa pun jarang. Tetapi setelah bergabung di gereja stadion dan mengikuti kelompok kecil cross, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa setiap kali menjalani kehidupan. Dan ketika harus mengambil keputusan-keputusan penting, pasti berdoa. Dan orang ini bersaksi hidupnya berubah. Lebih tenang, dulu katanya sering uring-uringan gitu ya. Sering jengkel kalau ada perbedaan pendapat di dalam keluarga. Tapi sejak belajar firman, mencari tahu kehendak Tuhan itu lebih tenang. Nah, tapi satu kali si suami ini tanpa meminta pertimbangan Tuhan. Jadi dia ngaku, aku enggak berdoa Pak waktu itu. Satu kali dia
ingin membeli sesuatu, barang untuk pekerjaannya yang harganya puluhan juta. Dia begitu tertarik dengan tampilan luarnya. Padahal sebelum-sebelumnya dia bergumul dengan barang-barang yang lain yang hampir sama. Dia ragu karena dia masih belum yakin tentang Tuhan yang akan memimpin. Dan dia merasa, oh ini yang betul. Tapi tanpa berdoa, tanpa juga berdiskusi dengan istrinya. Lalu dia beli, harganya murah lagi. Tapi setelah sampai di rumah, barangnya rusak. Ternyata dalam-dalamnya rusak parah. Dan biaya untuk memperbaiki jauh lebih banyak dan harganya lebih mahal dari yang lain-lainnya. Dia menyesal sekali dan dia bercerita kepada kami, itu kesalahan kami Pak, ketika kami tidak melibatkan Tuhan. Tidak mencari kehendak Tuhan dalam pengambilan keputusan ini. Lalu dia juga bercerita, dulu Pak, waktu saya belum, si istrinya yang ngomong, sebelum saya sering baca Alkitab, berdoa, kalau ada keputusan yang salah, saya bisa marah, saya bertengkar ini Pak. Ini kalau masalah ini bertengkarnya hebat Pak. Tapi sejak saya baca Alkitab, saya berdoa melibatkan Tuhan, saya juga tahu bagaimana merespons sesuatu yang bukan kehendaknya. Tapi dia harus menerima itu dan menjalani itu, mencari jalan keluar yang terbaik. Hikmat itu akan membuat keputusan yang benar. Kalau tanpa hikmat dia akan bisa salah. Tetapi hikmat juga ternyata akan menolong seseorang untuk apa? Untuk mencari jalan keluar, menerima. Tapi juga tidak lalu kemudian kalah gitu ya. Kita harus cari jalan keluar. Kita harus cari solusi. Dan dalam ketenangan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua saudara. Hikmat juga ternyata menjaga integritas kita. Kejujuran kita. Sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Di dunia ini seringkali kita mendapatkan banyak tawaran yang menggiurkan, godaan-godaan untuk mencapai kesuksesan dengan cara yang tidak benar. Nah, hikmat menolong kita untuk menjaga integritas dan tetap setia kepada prinsip-prinsip firman Tuhan. Meskipun kadang kita harus menghadapi tantangan dan pengorbanan dari pilihan-pilihan itu. Nah, saya juga mau cerita, beberapa minggu yang lalu saya dan istri mengunjungi 2 orang pemuda-pemudi ya, mereka belum menikah tapi sudah mulai merintis usaha. Di satu jalan besar mereka buka usaha di situ. Karena dia anak Tuhan, mereka bangun usaha itunya di dalam Tuhan, mereka ingin berintegritas, jalani yang baik. Dia bikin kedainya itu dibikin bagus gitu. Saya datang malam-malam sekitar jam 8:30, bagus gitu ya, ada lampu-lampunya gitu. Tapi kemudian dia cerita begini, Pak, lihat Pak, itu di sebelah saya itu ada kedai yang sama. Memang lebih lama dari saya. Pernah ada kejadian begini, dia cerita. Satu kali karena kedai saya ini rame, dikunjungi orang. Ya nggak tahu ya Pak, saya nggak menuduh, dia bilang, saya nggak menuduh. Tiba-tiba kedai saya sepi, nggak ada pembeli gitu. Terus dia berdoa, dia minta hikmat Tuhan. Tolong Tuhan, ini kenapa kok bisa begini? Saya sudah maksimal menata semuanya, memberikan layanan yang terbaik. Nah, satu kali dia mencium bau yang tidak enak, bau busuk. Dicium, dicari-cari di mana? Ternyata di atas itu, atap itu. Terus dibersihkan dan di situ ada pocong kecil gitu ya. Yang isinya bau busuk itu, diikat kayak pocong gitu. Terus kemudian, wah ini berarti santet ini. Kemudian diserahkan kepada pendeta papahnya, minta tolong kok enggak cari saya ya. Mungkin pendeta gereja stadion itu kurang greget dalam, padahal saya dulu di Blora ya sering bakar-bakar gitu ya. Tapi ini saya enggak dicari, yang dicari pendeta lain. Terus setelah didoakan, saudara menurut ceritanya dia, terus salah satu anggota keluarganya mati. Yang di tetangga 50 meter aja. Lalu dia ngomong gini, saya sih tidak menuduh ya Pak ya, saya tidak menuduh. Tapi kayaknya ini ada kaitannya gitu. Karena di jalan itu cuma ada dia yang jualan sama. Gitu. Nah saya melihat dia cukup integritas, dia mengandalkan Tuhan. Jadi hikmat itu akan menjaga integritas kita, kejujuran kita. Bagaimana bekerja tetap dengan cara yang benar walaupun menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Tetap lurus, lempeng. Ya, berkat itu dari Tuhan. Dia tidak mau cari cara-cara yang salah. Jadi Bapak Ibu Saudara, hikmat menolong kita untuk mengelola hidup dengan benar.
sehingga kita dapat mengalami shalom atau selamat di dunia ini. Kalau gitu betapa pentingnya hikmat itu, bukan? Nah sekarang kalau kita sudah tahu, sudah sadar pentingnya hikmat, pertanyaan selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana kita memperolehnya. Ini wilayah praktis. Ya, saya sudah memikirkannya lebih dulu berdasarkan teks Alkitab, tetapi nanti saya mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan secara pribadi apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan saya untuk saya berproses menjadi orang yang berhikmat. Mari kita membaca ayat 13 secara bersama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara, kalau saudara membaca kalimat ini takut akan Tuhan, ini sudah digemakan di pasal-pasal sebelumnya. Misalnya di pasal 9 ayat 10 ada berbunyi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Lalu diulang lagi di Amsal 15 ayat 33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab Amsal, saudara akan menemukan setidaknya 42 kali kata hikmat ini di kitab Amsal. Tadi malam saya dan istri menghitung ya, dengan adanya Alkitab gadget itu kan tinggal diketik ya, hikmat di kitab Amsal itu langsung dihitung 1, 2, 42 kali. Pentingnya bukan luar biasa, luar biasa. Nah, saudara, lalu takut akan Tuhan ini apa gitu kan? Takut akan Tuhan ini, saudara, bukan seperti takut kepada setan, bukan takut kepada hantu. Ya, kadang orang modern itu masih takut ya, kalau ke belakang gelap takut, tidur sendirian takut gitu. Ya saya juga enggak tahu kenapa bisa begitu ya, sudah modern ya. Takut, itu karena sering nonton film itu, yang setan-setan. Kadang itu mempengaruhi loh Bapak Ibu. Saudara saya memutuskan untuk tidak akan pernah nonton film setan-setan gitu, karena bikin takut gitu ya. Jadi jangan nonton setan-setan itu. Nah saudara, aneh ya, orang ada takut-takut. Nah takut akan Tuhan beda dengan takut akan hantu ya. Nah Larry Lea menyimpulkan dengan baik untuk bacaan Alkitab hari ini yang di pasal 13. Dia ngomong gini, Larry Lea. Takut akan Tuhan bukan sesuatu yang mengerikan atau menyeramkan. Takut akan Tuhan mengacu pada rasa hormat yang mengagumi Allah Bapa kita. Sehingga kita tidak akan melakukan sesuatu apapun yang melukai atau menyakiti perasaannya. Jadi dengan hormat itu akhirnya kita jadi gak mau gitu melukai hati Tuhan. Itulah takut yang mencegah kejahatan masuk dalam hidup kita. Menyingkirkannya sama sekali, melahirkan kebenaran Allah di dalam hidup kita. Saudara, kalau kita perhatikan berarti begini. Untuk bagian ini saya simpulkan begini. Orang yang takut akan Tuhan itu ternyata bukan hanya menjauhi, membenci kejahatan. Tetapi dia harus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yang menyenangkan. Tidak cukup hanya tidak berbuat jahat. Perhatikan ya, kita jadi orang Kristen ternyata tidak cukup tidak berbuat jahat seperti orang lain berbuat jahat. Kita harus melakukan apa yang baik yang dikehendaki Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak berhenti tidak lalu berdiri di tengah udah merasa beres. Enggak, Tuhan menghendaki kita melakukan. Nah masalahnya Bapak Ibu Saudara, masalahnya bagaimana kita tahu yang tidak dikehendaki Tuhan yang jahat itu dan yang dikehendaki Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dari mana kita tahu supaya kita akhirnya mendapatkan hikmat itu dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita? Jawabannya setidaknya ada 2 yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mencarinya melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu sumber hikmat daripada Allah. Mempelajari dan merenungkan Alkitab adalah cara utama untuk menumbuhkan hikmat dalam kehidupan kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Nah sayangnya Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang yang tidak suka, tidak sedikit ya, cukup banyak yang tidak suka baca Alkitab. Dan parahnya lagi ada seorang penginjil
atau YouTuber, ya saya tidak sebut namanya ya, walaupun sudah cukup viral, yang mengatakan begini. Saya tidak bermaksud menjelekannya, tetapi ini sudah viral. Orang ini berkata, Alkitab, orang-orang Kristen itu tidak perlu baca Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah memerintahkan kita baca Alkitab. Terus dia katakan, Alkitab itu lebih banyak bicara tentang renungkan firman, perkatakan firman, dan lakukan firman. Lalu dia mengatakan, di dalam Alkitab tidak ada perintah satupun bahwa kita harus membacanya. Apalagi dia sebut, kalau membaca Alkitab itu menjadi program gereja, bikin stres. Ya, jadi dia merasa terbebani, menjadi beban untuk membaca Alkitab. Setuju tidak? Setuju? Baca Alkitab membebani ini. Wah senang ini. Yang anak-anak muda termasuk anak saya mungkin ya. Wah bebas baca Alkitab. Nggak usah stres gitu. Masa dituntut-tuntut terus baca Alkitab. Diinget-inget terus. Ayo baca Alkitab. Bebas. Tapi ini punya masalah. Masalah logika yang pertama adalah gini. Bagaimana seseorang bisa merenungkan firman kalau dia tidak membacanya dulu? Bagaimana orang bisa memperkatakan firman kalau dia tidak pernah membacanya lebih dulu? Bagaimana orang kemudian dapat melakukan firman Tuhan kalau dia tidak pernah tahu firman Tuhan yang dia pernah baca? Ini secara logika dulu ya, secara urut-urutan. Dan masalah terbesarnya adalah Alkitab menemukan banyak sekali perintah untuk baca Alkitab. Bagaimana mungkin seorang penginjil yang begitu terkenal bisa berkata di dalam Alkitab tidak ada perintah untuk membaca Alkitab. Itu menyatakan bahwa dia sendiri tidak baca Alkitab. Contoh Bapak Ibu Saudara, Ulangan 17 ayat 18-19 itu bicara tentang perintah Allah kepada raja untuk membaca Alkitab sepanjang tahun. Dan memegangnya baik-baik. Untuk apa? Untuk dia memiliki hikmat memimpin umatnya. Kemudian kita tahu Timotius seorang anak muda ya, saya sebut ini anak muda ini karena kadang anak muda ini kan ingin bebas gitu ya, tidak maulah terikat dengan aturan baca Alkitab, bikin stres gitu, aku udah suka gitu ya. Tapi ternyata Alkitab memberitahu kepada kita dan memberitakan kepada kita untuk membacanya. Paulus berkata, kamu harus bertekun di dalam membaca kitab suci ya dan mengajarkannya. Wah, ini baca ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, hikmat itu dibangun di atas pengetahuan yang benar. Dan pengetahuan yang benar itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan memberitahu kita mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana kita tahu kehendaknya, mana yang gak boleh, mana yang boleh. Bagaimana kita bisa berhikmat kalau kita tidak pernah membaca Alkitab. Jadi ini kembali kepada hal yang paling mendasar. Ini bukan bicara tentang aliran gereja tertentu. Ini hal yang mendasar dalam kekristenan. Kalau kita tidak pernah membaca Alkitab firman Tuhan, bagaimana kita bisa berharap berhikmat, berada di jalan Tuhan dan hidup dalam shalom itu di dunia ini. Karena kita nggak tahu mana yang harus dilakukan, mana yang harus kita hindari. Maka bacalah kitab suci. Dan bersyukur gereja kita menyediakan kelompok-kelompok kecil. Itu adalah satu sarana yang mengkondisikan baca kitab suci. Mengkondisikan untuk sharing. Jadi hari itu dia sudah baca belum? Kalau tidak sharing ketahuan tidak baca. Walaupun ada beberapa yang mengatakan aku belum biasa sharing. Ya it's okay. Yang penting kamu baca enggak? Baca. Bagaimana kita sebagai orang Kristen misalnya puluhan tahun menjadi orang Kristen tapi tidak pernah membaca Alkitab. Kita lebih senang mendengarkan pengkhotbah-pengkhotbah YouTube yang belum tentu mereka juga membaca kitab suci. Lalu kita ikutin nasihatnya, ya keliru, salah. Kalau saudara membaca kitab suci, seandainya saya dan hamba Tuhan berkhotbah yang salah, Bapak Ibu juga akan tahu loh. Salah itu. Gitu. Ini yang pertama ya, sekarang yang kedua, yang terakhir. Bagaimana memperoleh hikmat? Berdoa, minta hikmat. Yakobus pasal 1 ayat 5 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah.
Kita kadang membaca Alkitab tidak paham bukan? Sering. Tapi jangan jadi alasan tidak mau baca Alkitab. Justru disitulah kita tunduk di hadapan Tuhan berkata, Tuhan tolong saya. Beri saya pengertian. Saya mau terus belajar untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan hari itu. Saya tidak percaya bahwa membaca Alkitab itu gak ada artinya apa-apa, gak ada gunanya apa-apa. Kalau saudara membaca firman dan minta hikmat Tuhan, pasti ada satu hal saja yang bisa dilakukan hari itu yang akan memimpin hidup kita. Minta hikmat daripada Tuhan. Nah, saya akan ceritakan ini yang terakhir. Yang saya dapat ceritanya dari penginjil Ishak Sukamto. Waktu saya ajak sarapan, diskusi banyak hal. Kemudian dia cerita tentang sebuah organisasi yang sejajar dengan PBB. Yang berfokus pada isu-isu ekonomi global. Namanya apa? WEF, World Economic Forum, Forum Ekonomi Dunia. Pesertanya, anggotanya itu pemimpin-pemimpin dunia yang hebat-hebat. Berkumpul untuk membahas tantangan sekaligus peluang ekonomi dunia. Pendirinya namanya Klaus Schwab. Klaus menekankan pentingnya ketergantungan antar negara. Namun Bapak Ibu Saudara, setelah pandemi atau saat pandemi melanda seluruh dunia, seluruh ekonomi negara di dunia runtuh dan ambruk. Lalu Klaus dalam pertemuan pasca pandemi berkata, ketergantungan ini ternyata memiliki kelemahan. Dia pun kemudian menyadari sebetulnya ada sebuah kekuatan yang bisa dijadikan sebagai tempat bergantung. Tetapi dia tidak tahu siapa itu. Karena dia seorang ateis yang tidak percaya Tuhan. Nah sekarang saudara dan saya tahu siapa yang dimaksudkan. Tuhan. Tuhan kita. Hanya kepada dia. Sosok yang sempurna. Kepadanya kita bisa bergantung. Sehingga ketika kita menghadapi masalah yang berat sekalipun. Kita akan diberikan hikmat untuk bagaimana kita menjalani hidup dengan survive. Kita bisa bertahan dan kita tetap berada di jalan Tuhan yang benar. Itu yang menjaga itu Tuhan. Firman-Nya yang kita renungkan. Kita minta Tuhan tolong beri saya hikmat. Tokoh-tokoh dunia ini tidak kurang pandai. Mereka orang-orang hebat, orang-orang berpendidikan, banyak pengetahuan. Tetapi pengetahuan mereka atau katakanlah hikmat manusia itu terbatas. Tidak dapat menjadi tempat untuk bersandar dalam kehidupan kita. Sepenuhnya kita hanya bisa bergantung. Dan harus bergantung kepada Tuhan Sang Hikmat. Supaya Dia akan menolong kita untuk menjalani hidup penuh dengan shalom. Selamat di dunia ini. Dan seterusnya selamat di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita pikirkan satu hal sekarang. Setelah saudara mendengar khotbah saya yang isinya tentang pengetahuan kebenaran. Apa yang mau dipraktekkan? Pasti kita tidak mau kan ini hanya berhenti di sini kan. Hanya sebagai pengetahuan pulang, jadi pengetahuan. Besok juga lupa. Tapi mulai praktekkan. Apa hal yang paling kecil tetapi penting dalam kehidupan kita hari ini? Lakukan. Mungkin itu di dalam keluarga, anak-anak ketika studi, para pebisnis bagaimana aku menjadi orang yang berhikmat. Bagaimana saya harus berada di jalan yang benar. Terus bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Shalom, selamat. Itu kita boleh rasakan dan kita nikmati hari ini di sini. Dan berlanjut di sana bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.